Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, spesial kita akan tes kualitas audio dari soundbar Sony di seri HTS 400. Dan spesial hari ini kita akan langsung tes di awal video ya, agar viewer-viewer baru atau subscriber baru bisa mendengar kualitas audio dari Sony ini di seri soundbar HTS 400-nya. Dan seperti tadi sini, selain kita akan tes kualitas audio, nanti kita akan sedikit spill ya, apa saja sih fitur-fitur yang kalian dapatkan ketika membeli soundbar dari Sony ini. Tapi sebelum itu dimulai teman-teman ya, seperti biasa untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pengetesan kualitas audionya. Nah, oke, jadi sini kita sudah koneksikan ya soundbar dari Sony di seri HTS 400-nya ini ke perangkat Bluetooth HP saya. Dan di sini kita akan langsung play dan kita akan kencengkan volumenya. Kita lihat ini dia fokus yang merah, maaf. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu dia ya untuk kualitas audio dari soundbar Sony di seri HTS 400-nya ini. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan sekarang saya akan sedikit spill apa saja sih fitur-fitur atau paketan yang bisa kalian dapat ketika membeli soundbar dari Sony ini. Nah, untuk paketannya, setiap kalian membeli soundbar dari Sony ini di seri HTS 400 ini, kalian akan mendapatkan center dan subwoofer. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya. Yang itu dia yang bagian panjang ini untuk center, jadi penghasil suara vokalnya, dan woofernya atau subwoofernya ini dia penghasil suara bassnya. Dan selain itu untuk fitur unggulan dari soundbar dari Sony ini, dia sudah support dengan wireless ya. Jadi kalian bisa memisah atau pisahkan naruhnya antara subwoofer dan centernya tidak harus berdekatkan, karena dia tidak perlu menggunakan koneksi kabel lagi. Jadi kalian bisa tempatkan depan belakang dengan dua kabel power yang berbeda, dan koneksinya sudah menggunakan koneksi wireless. Dan selain itu kalian nanti juga akan mendapatkan remote teman-teman ya, untuk settingan volume, settingan audio, dan lain-lain. Dan selain itu untuk power output dari soundbar dari Sony ini, dia kurang lebih di kisaran 330 watt ya untuk kencangnya suara. Dia ada fitur Dolby Digital dan sudah ada Bluetooth, USB playback kayaknya belum ya, HDMI juga sudah ada. Nah, selain itu dia ada juga untuk S4 surround-nya ya, untuk di bagian center bagian depannya ini. Oke, kita akan spill untuk build quality-nya lagi teman-teman ya dari HTS 400-nya ini. Yang pertama itu untuk pelindung speaker di bagian depannya ini, dia sudah menggunakan tampilan pelindung menggunakan bahan metal, atasnya menggunakan bahan plastik yang menurut saya sih lumayan solid. Dan selain itu untuk input kelengkapannya itu ada optical, ada HDMI, ada USB service, dan di sini ada untuk kabel powernya ya, sudah support dengan plug and play. Dan untuk penempatannya senternya ini, kalian bisa tempatkan menggantung atau menggunakan skrup ya, menggunakan bracket. Jadi bisa kalian posisikan karena udah ada lubang skrup di sini, baik di bagian kanan maupun di bagian kirinya. Oke, dan selain itu untuk inputannya di bagian subwoofer ini tidak ada teman-teman ya, dia hanya terdapat kabel power di bagian belakangnya. Bahan dari subwoofernya ini dia menggunakan bahan partikel yang cukup kokoh, dan pelindung speaker di bagian depannya ada campuran metalnya juga ya. Jadi lumayan kokoh sekali. Dan di sini juga terdapat lampu indikator teman-teman ya, untuk petunjuk
jika center dan subwoofernya sudah terkoneksi. Kalau nggak terkoneksi, biasanya dia warnanya merah. Oke, dan untuk konsumsi listrik dari kedua soundbar Sony ini dia di kisaran 100 wattan, teman-teman ya, antara center dan subwoofernya. Jadi totalnya kira-kira di 100 wattan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review yang bisa saya jelaskan hari ini, teman-teman ya, dan penjelasan kualitas audio dari soundbar Sony di seri HTS 400. Dan untuk harganya di sini langsung sudah saya spill, harganya itu kurang lebih di kisaran 2.850.000, teman-teman ya. Kalau kalian langsung beli ke toko kami yang ada di Bali dengan nama toko Grand Muimas Bali. Dan untuk kalian yang mungkin belum sempat ke toko, nanti kalian bisa langsung saja check out melalui produk yang muncul di video ini atau link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.